Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita datang dan hadir dengan niat untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan selalu dicurahkan dan rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Dengan Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Allah panjangkan dan sehatkan umur kita dalam ketaatan, selalu mampu beristiqamah untuk taat ibadah dan meninggalkan seluruh maksiat-maksiat sampai akhir hayat kita dan diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita melanjutkan syarat-syarat sahnya salat. Sekarang saya ingin sampaikan, setelah kita mengetahui perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan baik di dalam salat, baik di luar salat, ketika bersama yang mahramnya atau bukan mahram dan seterusnya. Sekarang kembali kita ke permasalahan menutup aurat di dalam salat. Jadi kalau kita kaji di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, seperti mana yang telah kita sampaikan, di dalam salat itu aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah, antara pusat dan dengkul, dan termasuk wajib menutup pusat dan wajib menutup dengkul, karena tidak memungkinkan kita menutup aurat secara sempurna kecuali menutup dengkulnya. Begitu juga bagian atasnya, tidak mungkin kita bisa menutup aurat kita dengan sempurna kecuali menutup pusatnya. Maka menutup dengkul dan pusat itu hukumnya wajib. Nah, kemudian untuk perempuan ibu-ibu wajib menutup seluruh badannya, masih wal wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan, yang dimaksud telapak sama punggungnya. Ya, ini boleh nampak telapak sama punggung. Adapun yang lain semuanya adalah aurat. Satu helai rambut pun nampak, maka hukum salatnya batal di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, untuk masalah perempuan, mohon maaf, kadang-kadang suka ada yang ketika sujud itu telapak kaki nampak. Suka ada, ya. Kadang tidak terlalu memperhatikan betul. Maka untuk masalah ini sebenarnya ada ulama di mazhab Imam Abu Hanifah. Sebahagian tapi pula. Jadi kalau memang kita mampu lakukan, jangan pindah mazhab. Ya, karena kita bermadzhab di Imam Syafi'i mulai dari awal sholat, wudu dan sebagainya. Tapi kalau pernah terjadi sesuatu, ya mungkin kita ya tentunya tidak sengaja lah. Pas sujud telapak kaki nampak. Jadi di madhab Imam Abu Hanifah mengatakan kashful qadamain la yadur. Kalau nampak telapak kaki tidak mudarat. Artinya sholatnya tetap sah. Ya. Jadi kalau misalkan nih ibu dulu pernah sembahyang, telapak kaki ibu nampak, ya maka kita dihukumkan orang awam masih, karena belum tahu lagi. Ya, ya kita pun tidak menganggap sholat kita batal. Nah karena dianggapnya orang awam, di di kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur disebutkan al-awamu la madhhab lahu. Orang awam itu tidak punya mazhab.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak punya mazhab itu selagi ada ulama yang memperbolehkan ibadahnya si orang awam ini, apapun mazhabnya. Pokoknya asal ada ulama yang membolehkan, maka secara otomatis orang awam ini masuk ke situ. Nah, jadi kalau misalkan dulu ada seorang perempuan yang pernah sebelum dia tahu bahwa aurat itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dulu dia sembahyang telapak kaki nampak ada apa-apa. Ya, kalau sekarang tidak boleh lagi karena udah paham. Ya, maka secara otomatis tuh perempuan masuk dulu tuh mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena di mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak darurat atau tidak membatalkan kalau seandainya telapak kakinya kelihatan. Ya. Nah, jadi yang lalu ya sudah, yang dipikirkan lagi. Artinya, nah sekarang kita udah paham nih. Sekarang kita udah tahu, ya tentunya yang kita ikuti adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Sekarang kalau misalkan telapak kaki nampak gimana? Batal sholatnya. Nah, kita udah tahu mazhab kita yang mengatakan bahwa terbukanya aurat ya itu membatalkan sholat, dan termasuk aurat itu adalah kedua telapak kaki. Baik. Wa alaihi tuhmalu salatu ba'din nisa khususan al-amiyat mimman nusyahiduhunna bil masjidil haram. Ammal malikiyah fa'indahum tawassa' fil awrah. Qala inna as-sayyid Ahmad bin Hasan al-Attas lamma zara al-badiyah fi Hadramut amara nisa'il badiyah bis salah bi aswabihinna allati la tasturu jami'al badan. Jadi dulu ada namanya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas yang suaranya sangat merdu, yang kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang Maulid al-Habsyi, itu kalau sholat di belakang Habib Hasan bin Ahmad al-Attas, beliau tidak bisa baca Fatihah. Nah, suatu hari Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini pernah berkunjung ke suatu kampung di daerah Hadramut. Kemudian beliau menganjurkan kepada perempuan-perempuan di kampung tersebut untuk sholat. Padahal perempuan ini tidak sempurna nutup auratnya. Udah kalian sholat aja dalam keadaan seperti itu, kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Artinya, walaupun tidak sempurna menutup auratnya, beliau tetap anjurkan sholat, dan ini berarti atas tanggung jawab beliau. Ya, artinya tidak terlalu sulit, betul lah. Jangan terlalu was-was jadinya, Bu Ai. Artinya, dagu saya ini tadi itu buka yang tidak kayak. Ya, memang sudah berusaha, yang penting sudah usaha. Begitu juga kayak rambut ibu sudah rapikan pakai daleman kerudung. Nanti habis sembahyang, pas sembahyang habis selesai sembahyang, ibu ngaca misalkan ada rambut tuh julur. Tadi pas sembahyang terkeluarkah tidak kayak? Jadinya ragu-ragu jadinya. Yang penting gue sebelum sholat rapikan dulu. Rapikan. Kalaupun setelah sholat kemudian pas ngaca nengok ada rambut, maka yakinkan aja bahwa itu keluarnya setelah sholat, bukan sebelum sholat. Pas ibu ngaca, dagunya ternyata mukenanya terbuka sampai di sini. Ini kan dah aurat. Ya, yakinkan aja. Yang penting tadi sebelum sholat rapikan dulu. Rapikan dulu. Ya, tutup auratnya dengan sempurna. Kemudian, ya, menutup aurat ini yang diwajibkan dari atas dan samping ataupun dari bawah itu tidak diwajibkan. Jadi wajib kita menutup aurat itu dari atas sama samping. Misal nih kita kembali lagi ke lelakian. Kita Pak kalau pakai baju yang kerahnya besar, lebar, kayak baju kaos cap angsa tuh. Ya, itu kan sini, apalagi yang sudah lama. Ya, apa aja orang kita melebar tuh. Wawah tuh rapi. Melar tuh sini sih ada lagi bahasa Indonesia cawah. Ya apa boleh. Cawah gonol banget. Ya, melebar dia. Nah, ini mohon maaf kalau kita sholat, kita lelakian nih pakai sarung sama kaos. Sarungnya tidak digulung di atas pusat. Nah, kemudian pakai kaos yang tadinya tuh melar kerahnya. Kemudian kita rukuk atau sujud, seandainya dari depan situ kelihatan dari balik kerah tadi itu pusat kita, batal sholatnya. Walaupun kalau berdiri ini tidak terbuka, ya. Tapi kalau kita ruku atau sujud kelihatan dari atas sini pusat, maka hukum sholatnya batal. Makanya sebagian ulama menyebutkan kalau terlihatnya dari belakang tidak apa-apa karena itu dianggap dari bawah.
Ada laki-laki begamis tapi kada berselawar. Maksudnya kada berselawar atau dalam, bercelana dalam ay. Awal. Ya, berselawar ay. Ya. Cuman tadi kada pakai celana pendek segini nih. Jadi pas ruku, pas sujud lah biasanya. Pas sujud nampak. Nah, ada sebagian ulama menyebutkan itu dianggap dari bawah. Nah kemudian dari samping, ya sama tadi tuh lengan baju cuma udah melar, lengannya baju kaos pendek melar. Nah pas lagi takbir kah atau lagi ruku kah atau lagi sujud kah kelihatan dari samping sini, dari sini nih. Ini dianggap dari samping. Nampak bagian posisi pusat, baik pusat yang sejajar dengan pusat. Ya. Nah, nampak tuh bagian bawah dan sejajarnya, maka itu dianggap aurat. Nampak dari samping, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Maka hati-hati kita. Ya, begitu juga pakai baju yang berkancing. Kalau tidak pakai kaos di dalamnya, hati-hati. Ya, orangnya benar lah pulang. Ini hendak bungkas nih sini nih, ngalih nggak ngancing itu yang dipakai bos bayang. Allah, ah di sini tuh buka. Ya, lubang pusat kelihatan dari depan. Batal sholatnya kada sah. Karena dia dianggap auratnya nampak. Nah, jadi hati-hati kita. Ya, jadi yang wajib ditutup itu yang tidak boleh terlihat auratnya dari atas sama dari samping. Kemudian menutup aurat itu wajib ya dengan sesuatu benda, ada jirimnya, ada bendanya, maka tidak sah kalau hanya ditutup dengan kegelapan. Masuk dalam kamar, matikan lampu, jendela semua tutup, sembahyang isya. Ada yang melihat, kada pakai apa-apa. Kali berkilat tekipiknya, mau betir tuh. Kada pakai apa-apa, kada sah. Kada sah. Karena tuh kada ada bendanya yang menutup. Jadi harus pakai benda. Dan juga ayyakuna lubsan, bendanya itu dipakai. Yang dimaksud dipakai itu kata ulama di dalam kitab Busyrul Karim di Muqaddimah Hadramiyah, yang dimaksud dipakai itu ialah yang dipakai di badan. Maka kalau seandainya ada orang ya sholat di dalam kemah kan, kemah orang kayak tenda tuh, kayak orang camping ya. Nah kemudian dia tidak pakai apa-apa, tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa. Nah di atas, bagian atas kemah tadi dimasukkannya kepala, keluarkan di situ kayak kelambu kalau kita. Ya, jadi keluarkan. Memang aurat tidak nampak. Jadi kalau di dalam kemah itu sebenarnya dia tidak pakai apa-apa. Cuman kepalanya keluar dari atas, maka tidak sah. Kenapa? Sebab kemah itu tidak termasuk yang dipakainya. Cuman nutup aja, belum termasuk dipakai. Coba masuk dalam kemah tuh. Ya. Nah, itu tidak ada apa-apa tuh. Kada bertutup sama sekali, maka tidak sah. Jadi harus dipakai. Kemudian yang bisa menutup warna kulit. Jadi kalau ada orang pakai baju cuman transparan, warnanya putih, tebal cuman kelihatan bentuknya, terang. Kalau ini kan gelap, ada kelihatan. Jadi kalau terang betul transparan nampak, kalau dilihat itu warna kulit nampak, bukan samar kayak baju baji kan putih tapi tidak nampak kulit. Ya, ada baju kain putih, ya bahan yang putih cuman terang betul. Apalagi kalau berkeringat, tapi putih, baju putih, sembahyang Jumat pula. Ya, di depan pula silau kawan di depan, di belakang. Ya, pasnya ruku, Allah, aja kawan yang di belakang nih. Ada bersalawar pulang tuh. Kalau bahannya terlalu tipis. Ya, masalah pakai pakaian dalam atau enggak, yang penting tidak nampak. Ya, kalau kelihatan, nah itu kedesah. Nampak warna kulit maksudnya. Ya, adapun dhayiq makruh. Pakai celana ketat, baju apa kalau leher yang ketat tuh apa yang ngarannya, yang pas body itu lah itu ngaran bajunya, apa ngarannya pakai pakaian ketat tuh apa ya orang nyambet, ada bahasa kerennya tuh, bukan merek pakaiannya tapi pakai pakaian yang serba pas body itu apa ngarannya, slim ya
bagus saya kelihatannya kokoh dan yang karena strong pula. Allahu Akbar. Ya, makruh. Makruh walaupun nutup aurat. Tidak nampak warna kulit baju yang dipakai yang tebal, cuman itu tadi pas betul, pas body. Ya. Untuk sholat maka hukumnya makruh. Dan perlu kita ketahui untuk kita laki-laki ketika pakai baju kaos sama celana lepis, hati-hati. Kaos yang tadi pas-pasan itu ketika ruku dan sujud bila nampak. Nah, di belakangnya. Itu dianggap dari atas tuh. Ya. Apa paretnya kelihatan? Ya. Nah, itu aurat tuh, batal sholatnya. Ya, maka hati-hati. Itu kadang-kadang pas ruku, nah nampak tertarik karena baju itu pendek sebenarnya. Kalau berdiri gini memang nggak nampak. Ya, nah pas ruku, apalagi sujud kelihatan betul dari belakang. Ya, maka hati-hati dengan sholat kita, tutup auratnya dengan rapi. Jadi itu tadi menutup warna kulit. Adapun kalau terlalu sempit atau misalkan ketat itu makruh, ya makruh hukumnya. Kemudian jangan yang transparan, harus menutup warna kulit. Kemudian ada bendanya, ya bukan dengan gelapnya malam misalkan, atau walaupun bukan malam tapi kamarnya tidak ada ruangan cahaya untuk masuk ke dalam, tidak ada ventilasinya, tutup rapat semua. Ya walaupun demikian tidak sah sholatnya karena belum dianggap menutup aurat. Kemudian auratnya itu wajib ditutup dari atas dan dari sampingnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan menutup aurat itu wajib tapi bukan syarat. Ya, tapi sama aja. Bukan syarat sah sholat, tapi wajib. Artinya kalau ditinggalkan ya berdosa, ada menutup aurat. Kemudian yang berikutnya. Nah, kita masuk ke syarat sah sholat berikutnya dari kita. Wastiqbalul qiblati. Nah, ini juga banyak pendapat ulama tentang menghadap kiblat. Kiblat kita apa? Ka'bah. Ya. Jadi nanti ketika kita masuk kubur, ini kalau kada sembahyang, kada bakal dapat jawab. Ya. Kalau kita tidak pernah melaksanakan auzubillah, seorang hamba Allah tidak pernah ya meletakkan dahinya di tempat sujud, tidak pernah ruku alias tidak pernah salat, ya, maka jangan harap dapat jawab di pertanyaan. Karena ketika kita masuk dalam kubur langsung diinterogasi sama malaikat. Ya, malaikat munkar dan malaikat nakir masuk dalam kubur, selesai proses penguburan kita, datangan malaikat. Apa yang ditanya? Satu di antaranya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma qiblatuka, wa ma kitabuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa saudara-saudarimu? Apa kitabmu dan kemana arah kiblatmu? Kalau mereka orang-orang saleh, orang-orang yang taat beribadah, mereka akan mampu menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Wa Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Wal muslimin wal muslimatu ikhwani. Orang-orang Islam, laki dan perempuan adalah saudara-saudari. Wal Ka'batu qiblati. Ka'bah adalah kiblatku. Wal Qur'anu kitabi. Al-Qur'an adalah kitabku. Kayak dulu ada syairnya Agim, ya. Ketika kita masuk kubur mulut dikunci. Ternyata itu ada di surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, hari itu, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Tak ada lagi yang bisa berbicara. Walaupun di dunia lantih. Apa lantih? Ya. Pokoknya sekali orang bertanya 10 jawabannya. Ya. Berbagai macam alasan karena hebat berbicara. Itu tidak main lagi karena mulut sudah dikunci sama Allah.
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka yang akan berbicara. Di tangan nanti yang akan berbicara, bukan mulut lagi yang berbicara, atas izin dan kuasa Allah tentunya. Ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka lah yang akan menjadi saksi. Apa yang pernah dilakukan, kemana kakinya pernah membawa jasadnya, membawa badannya waktu hidup di dunia ke tempat taat, apa tempat maksiat, ke tempat yang diridhai atau tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan bersaksi di makan yang sibun terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi tidak bisa kita tutup lagi. Ya, pada hari itu sudah semua akan jelas. Yang salah, yang benar akan benar. Maka oleh sebab itu, ya, kita manfaatkan sisa umur kita yang masih ada. Entah kapan kita akan kembali kepada Allah. Yang jelas, nih waktu yang masih ada, Allah masih berikan kesempatan, kita pakai untuk ibadah semampunya. Dalam artian semampunya, ya semaksimal mungkin. Entah berapa tahun lagi, ya. Jangan terlalu pede pula bertahun-tahun. Bisa besok, ya. Alhasil setiap waktu ada kemungkinan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ya, kita akan ditanya. Nah, jadi kiblat kita adalah Ka'bah. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, pendapat mu'tamad. Saya selalu sampaikan nanti kalau dalam kajian fikih ini ada asah, ada sahih, ada dhaif. Kalau mu'tamad ini mayoritas dan pendapat yang bisa dijadikan pegangan. Inilah pedomannya. Itu pendapat mu'tamad. Nanti baru ada di samping mu'tamad itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan. Tapi yang mu'tamad itu yang nomor satunya. Raqam wahid kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Number one. Itu yang dipakai. Jadi kalau kita ibadah, pakai yang mu'tamad dulu. Jangan sikit-sikit menurut sebahagian, hanya beberapa ulama. Kita pakai yang mayoritas, kebanyakan ulama yang menyebutkan demikian. Apa dia? Mazhab kita Imam Asy-Syafi'i menyebutkan pendapat yang mu'tamad bahwa ketika kita sholat wajib menghadap kiblat dan wajib menghadap ainul Ka'bahnya. Langsung zat Ka'bahnya. Kada boleh arahnya. Kalau arahnya tidak sah. Itu menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i pendapat yang mu'tamad. Nah sekarang kalau kita nih di Indonesia, di Sumatera, di Riau pula, Tembilahan pula, bisa tidak kita memastikan kira-kira ketika kita sholat menghadap ke arah barat itu pas lurusan dengan Ka'bah? Bisa tidak kita pastikan? Tidak bisa kita pastikan. Ada yang mengukur. Nih, kata Said Ahmad bin Muhammad bin Umar Asy-Syatiri, saya sampaikan, sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i menyebutkan saking wajibnya tuh, seandainya kalau tali dibentangkan dari Ka'bah itu pas lurusan kena dada kita. Jadi kalau kita bentang tali ini misalkan dari Ka'bah, tarik, itu pas lurus dengan dada kita. Itu baru sah salatnya. Nah, ini susah kan? Susah, kita tidak bisa memastikan. Ya walaupun sekarang misalkan ada kompas, itu pun tidak bisa kita memastikan pas betul-betul tepat arahnya dengan Ka'bah. Tidak bisa. Jadi mau tidak mau kita, kalau untuk masalah ini, ya kita harus ngikut pendapat ulama lain. Karena kita tidak memungkinkan, kecuali kalau kita tinggalnya masih di Mekah, oke lah. Ya, walaupun misalkan antara kita dengan Masjidil Haram alias dengan Ka'bah itu jaraknya berkilo-kilo, tapi insya Allah kita masih bisa memastikan kita ini betul-betul lurus dada kita dengan Ka'bah. Tapi kalau kita di sini kayak apa kita ngukur? Ya, nggak bisa kita ngukur, kayak ngukurnya pakai tali apa? Nah, karena tidak memungkinkan, maka pertama kita tidak perlu kita bertaklid, berniat mengikut mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, ya, seperti mazhab Imam Malik nanti, kemudian mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita masih mazhabnya Imam Syafi'i, tapi ikut sebahagian karena itu tadi rasanya rasa-rasa kada memungkinkan kalau kita ikut pendapat yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, karena harus betul-betul pas. Melenceng sedikit tidak sah, kada memungkinkan. Maka ada pendapatnya Imam Al-Ghazali, beliau punya guru namanya Imam Al-Juwaini.
Imam Al-Ghazali dan gurunya ini mengatakan bahwa ya ketika kita sholat jauh dengan posisi Ka'bah, maka boleh menghadap ke arah Ka'bah. Arah Ka'bah karena kita tinggalnya ini posisinya di timurnya Ka'bah, ya, maka kita menghadap ke arah barat. Tapi bagi orang yang tinggal di baratnya Ka'bah, tidak bisa menghadap ke barat lagi, harus menghadap ke timur. Kan misalkan nih, Ka'bah di sini. Nah, kita misalkan tinggalnya di sini. Otomatis kita hadapnya ke sana. Kebetulan sana tuh hadapnya ke barat. Tapi bagi mereka yang tinggalnya di sini ya Ka'bah, sebelah sananya Ka'bah, kan mungkin hadap sana lagi, belakangi Ka'bah jadinya. Jadi mereka sama kita berhadapan. Kayak kita langsung kalau kita ke Masjidil Haram, itu kan hadap kita kada sama, kada satu arah. Ya, sekarang kita di Indonesia ini karena letak kita ini ya di timurnya Ka'bah, maka kita hadap ke arah barat. Tapi bagi mereka yang tadi tinggalnya di baratnya Ka'bah, maka mereka sholatnya ke arah timur. Jadi kada semua negara itu sholatnya menghadap ke arah barat. Ada yang ke timur, mungkin ada yang ke selatan, dan seterusnya. Ya, tergantung posisi tempat negaranya itu. Kalau dengan Ka'bah posisinya di mana? Maka tadi yang mengatakan boleh arahnya kiblat, kalau posisinya jauh dengan Ka'bah seperti kayak kita tinggalnya jauh, maka Imam Al-Ghazali dan guru beliau namanya Imam Al-Juwaini, masih madhabnya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan boleh. Dan ini pendapat disepakati sama seperti di dalam madhab Imam Malik. Jadi kalau madhabnya Imam Malik boleh arahnya. Cuman kalau kita di Masjidil Haram, pas sudah di masjid itu tidak boleh arah. Wajib langsung ke Ka'bahnya. Jangan ke arah Ka'bahnya, wajib karena kita nampak Ka'bahnya, langsung ke Ka'bahnya. Nah, kalau kita perhatikan itu ada isyarat atau kodenya. Keramik Masjidil Haram itu sesuai dengan arah Ka'bah tuh. Ya, ada yang baru-baru ini ya, atau tidak lama lagi misalkan ada yang ingin melaksanakan ibadah umrah, itu ikuti jalurnya. Misalkan kita itu dinding terhalang dinding, kita sholat, itu ikuti aja letak keramiknya itu lain-lain. Kada lurus sama petak segi 4 enggak, dia agak mutar sesuai dengan arah kita. Ya, itu ada kodenya sudah di situ. Nah, jadi kalau kita langsung di Masjidil Haram, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa kita betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau kita di sini tidak bisa kita meyakini. Nah, itu tadi. Kalau kita ikut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan pegangan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, wajib ainnya betul-betul kita menyangka di atas 50% sangkaan kita, tepat dada kita lurus dengan Ka'bah. Kalau seandainya dibentangkan tali pas kena dada kita, itu wajib. Nah, cuman itu tadi, ini sulit bagi kita yang jauh tinggalnya dengan Makkah. Maka dengan sebab itu ada ulama kita yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh arah Ka'bah, yaitu Imam Al-Ghazali dan guru beliau Al-Imam Al-Juwaini. Maka mereka berdua mengatakan takfi al-jihad. Ya. Cukup menghadap ke arahnya saja. Kemudian, jadi ini pendapat sama atau memang ada di dalam madhabnya Imam Malik. Jadi pendapat dua ulama ini, Imam Al-Ghazali dan gurunya Syekh Al-Imam Al-Juwaini ini, ya pendapat beliau ini sama yang ada di dalam madhabnya Imam Malik. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya dari pendapat-pendapat atau madhab selain madhab Imam Malik, ya, ada pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga ada pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal atau Imam Hambali. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah lebih gampang lagi.
annal masyriq qiblatu ahlil maghrib wal maghrib qiblatu ahlil masyriq. Orang barat kiblatnya timur. Orang timur kiblatnya barat. Kita ini masuk orang timur. Ya, maka kiblat kita barat. Yang penting ke arah barat. Jadi kalau mazhab Imam Abu Hanifah lebih gampang lagi. Kalau kita kan masih perhatikan nih di mana apa ngarannya terbenamnya matahari, ke situ kita mengarahkan. Tidak semua ke arah barat. Kalau ke arah barat sini mana kiblatnya Baji? Ini kemana nih? Ke situ ya. Kalau mazhab Abu Hanifah kan yang penting hadap sana. Situ lah. Kalau kita kan masih menyesuaikan matahari tenggelam. Kalau Imam Abu Hanifah karena kita ini di timurnya Ka'bah, ya udah yang penting kita menghadap ke arah barat. Bila ke arah barat udah selesai. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi lebih gampang. Nah, jadi tadi kita kalau untuk masalah ini tidak perlu berpindah mazhab ke mazhab yang lain karena alhamdulillah ya ulama yang semadhab atau bermadhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan boleh ke arahnya saja. Nah, jadi kita bisa ikuti pendapat ini. Mun kada susah kita baik. Ya, mun kada susah. Jadi ibaratnya melenceng sedikit berilaan aja. Jangan terlalu fanatik betul. Ya, kalau memang kita bisa masih karena kita tetap berusaha untuk memaksimalkan menghadap Ka'bah itu kiblat itu betul-betul pas menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau memang misalkan kita mau apa ngarannya nih menyalahkan, memangnya kita bisa pastikan pendapat kita pas lurusan dengan Ka'bah. Apa dalilnya kita memastikan memang betul pendapat kita tepat, geser sini sedikit pas. Boleh kalau kita wali. Kalau kita wali tidak apa-apa. Jadi dulu ada namanya Syekh Bamakhramah, ulama Hadramut, meninggalnya di Hadramut, kuburannya langsung dekat tak jauh dari makamnya Habib Ali Al-Habsyi pengarang Maulid Sintud Durar. Jadi Syekh Bamakhramah ini ketika mau belajar, mau ngaji di Hadramut itu datang ke seorang alim besar, tapi gurunya ini wali min auliyaillah. Jadi kata gurunya, kalau kamu mau ngaji sama saya, tidak langsung ngaji. Ya, tidak langsung ngaji. Lakukan 3 hal dulu baru bisa jadi murid saya. Apa dia? Yang pertama, engkau naik entah di mana dulu, saya pernah yang jelas ceritakan ceritanya entah di Budiman kan di mana kan. Ya, bagi yang belum pernah dengar, ya, nah ini kisahnya. Yang suhan dengar, dengarkan habulah. Ada guring-guring ke apa ya? Ya, mengingatkan bahasa. Jadi Syekh Bamakhramah ini waktu pas mau ngaji kata gurunya, engkau boleh jadi murid saya, tapi syaratnya satu, naiklah engkau cari nih gunung di Hadramut yang paling tinggi. Cari gunung yang tinggi, ya. Nah, sampai nanti naik engkau ke atasnya. Sampai di atas puncak gunung yang paling tinggi itu lompat ke bawah. Namun kita pokoknya ada guru macam itu. Ya, di situ juga kita menghafal. Mulan guru ini menyuruh kawan mati ini ngarannya. Jadi disuruh naik Syekh Bamakhramah ini sampai ke atas puncak gunung disuruh lompat ke bawah. Ini mati. Gunung-gunung di sana tuh bukan hijau kayak di kita. Batu. Ya, kiri kanan batu, pasti bakal hancur badan. Tapi karena Syekh Bamakhramah ini memang niatnya untuk ngaji sama ulama besar ini kuat, diikuti. Cari gunung yang tinggi, dapat. Sampai ke atasnya mau lompat doy. Naik ke atas karena itu guru tadi mesan gitu. Kalau mau jadi murid saya harus gitu syaratnya. Entah apa yang dimaksud oleh gurunya, naik lompat, lompat. Apa yang terjadi? Tidak mati. Terus apa yang terjadi? Kok bisa tidak mati? Ternyata guru yang nyuruh naik tadi nyambut. Cuma ditanya balik, engkau tadi waktu lompat dalam keadaan mata terpejam atau terbuka? Bimincalak atau bekijim? Syekh Bamakhramah karena takut saya pejam mata, tidak berani saya nengok. Kata guru yang bakal jadi gurunya ini, naik balik. Tidak sah kalau lompat mata tertutup. Naik balik lompat buka mata supaya nengok. Waduh, kata
Tapi karena udah tahu dah yang pertama tadi tidak ada apa-apa, naik yang kedua. Naik yang kedua, lompat dalam keadaan mata terbuka. Ya, ini asli tanpa parasut, tanpa alat bantu. Turun disambut oleh gurunya, lulus syarat pertama. Yang kedua, kata gurunya, nanti engkau pergi ke Masjid Jami. Kalau Masjid Jami kalau di kita ini Al-Huda, masjid paling besarnya di kota itu. Pergi ke Masjid Jami, sholat di situ. Nah, sholat di situ ketika sudah iqamah orang berdiri, sholat semua menghadap ke arah kiblat, engkau berbalik ke belakang, membelakangi kiblat sholat. Kan ujiannya luar biasa. Ayo coba kalau kita di sini, pulang ke Al-Huda, sok paling depan pula. Orang sembahyang hadap kiblat, kita belakangi kalau ada sambat orang gila. Ini kan berat nih. Ini tantangan yang kedua nih. Kalau engkau mau jadi murid saya, nah lakukan. Kalau enggak, udah pulang. Syekh Bamakhramani masih karena niat kuatnya untuk menuntut ilmu, ya karena kebersihan hatinya beliau lakukan. Pergilah ke Masjid Jami. Tiba waktu sholat, qomat, berdiri orang mau sholat, dia maju ke hadapan sholat, orang takbir Allahu Akbar, orang semua hadap kiblat, dia belakang kiblat. Apa yang terjadi ketika dia takbir langsung kelihatan Ka'bah di hadapan mata? Kira-kira lebih afdal mana orang yang sholat hanya ke arahnya dengan di depan matanya ada Ka'bah? Lebih afdal mana? Jelas yang di hadapan mata ada Ka'bah. Sah enggak sholatnya? Sah. Jadi kalau kita sembahyang nih ke arah kiblat misalkan, ke arahnya saja belum tentu kita bisa pastikan pas betul dengan Ka'bah. Tapi kalau di depan mata kita ada Ka'bah, udah jelas kita menghadap kiblat. Kecuali yang model wali macam ini, kalau kita jangan. Ya, kalau Anda jadi murid saya, naik ke atas kelapa tuh. Nah, loncat situ. Sanggup lagi kira Pak? Sanggup kita Pak. Ya. Atau misalkan yang tadi aja, sholat belakang kiblat. Belakang kiblat ada sanggup kita. Walaupun saf paling ujung ada sanggup kita. Nah, pasti orang nanti membicarakan bila aja karena hanya kawan kita tuh. Ya. Syarat kedua, syarat ketiga. Ada namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni di kota Aden. Lain Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni juga yang baru beberapa tahun kemarin meninggal. Bukan itu. Jadi ada dulu namanya Habib Abu Bakar Al-Adni di kota Aden. Itu wali besar. Pernah di zaman beliau itu, beliau punya karamah hujan air susu. Sampai sekarang masih ada susunya. Disimpan di museum, letak di museum di kota Aden. Tak jauh dari Yaman. Ya, tetanggaan masih on Yaman. Nah, Syekh Abu Bakar, Habib Abu Bakar Al-Adni ini, ya, beliau adalah seorang wali masyhur, terkenal kewaliannya. Jadi kata gurunya, engkau wahai Syekh Bamakhramah, kalau mau jadi murid saya, engkau datangi itu Habib Abu Bakar Al-Adni yang walinya masyhur. Engkau caci dia, hina. Apa yang diucapkan? Bilang sama beliau, engkau tidak bisa menembus langit dan tidak bisa menembus bumi. Bilang begitu aja. Wah, kata Syekh Bamakhramah, ini wali besar nih, macam mana nih? Jadi, dan kata calon guru beliau ini, jangan berucap kalimat yang lain. Itu aja yang diucapkan. Engkau tidak bisa menembus langit, tidak bisa menembus bumi. Jadi Syekh Bamakhramah ini ketika sampai di hadapan, tidak juga di hadapan, masih jauh. Ya, beliau lagi naik kuda, Habib Abu Bakar Al-Adni ini. Jadi dari kejauhan tidak berani langsung bertatap wajah bilang, kau tidak mampu nembus langit. Bukan begitu, dari jauh dalam hati atau dengan ucapan yang sangat pelan. Wahai Syekh Abu Bakar Al-Adni, engkau tidak bisa menembus langit dan menembus bumi. Seketika itu Pak, Bu, ya, Habib Abu Bakar Al-Adni yang naik kuda tadi langsung terbang sama kudanya. Terbang, naik ke atas langit langsung. Padahal Syekh Bamakhramah ini cuman ngomongnya dalam hati. Wali besar, komunikasi lewat hati, batinnya. Kemudian habis itu turun lagi, masuk ke dalam tanah. Habis itu keluar. Langsung ditunjuk dari kejauhan oleh Syekh Abu Bakar Al-Adni. Engkau, kata Syekh Abu Bakar Al-Adni, akan terbakar. Karena Syekh Bamakhramah ini takut, di dunia aja, jangan di akhirat. Karena ucapan wali ini kan makbul. Terbakar kalau di akhirat bahaya masuk neraka. Ya, di dunia saja. Ya, jangan di akhirat. Habis itu pulang. Pulang jumpa sama gurunya tadi. Ya. Selintas 3 syarat sudah dilaksanakan berarti lulus. Cuman satu yang tidak lulus.
kurang sempurna. Tadi disuruh ketika ngomong kau tidak bisa naik menembus langit dan menembus bumi, jangan ngomong apa-apa lagi, dah diam aja. Ya, ketika sampai ke gurunya dilihat tangan gurunya di belobang, kena api, berlubang tangan gurunya. Kenapa? Sebab Syekh Bamakhramah ini ketika bilang engkau tidak bisa nembus langit dan nembus bumi, kata Habib Abu Bakar Al-Adni, engkau terbakar. Padahal tadi udah dijamin, ya, kalau tidak mengucapkan apa-apa, udah dijamin sama gurunya tidak bakal terjadi apa-apa. Karena mintanya di dunia, ya akhirnya disanggah sama gurunya tadi. Kalau enggak, Syekh Bamakhramah yang akan terbakar, disanggah pakai tangan yang berlubang. Ya, ini ucapan wali min auliyaillah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang berbicara yakin dia menghadap itu, kalau bukan wali kita tidak bisa pastikan. Karena kita tempatnya jauh, kecuali mungkin ada penemu alat yang sangat-sangat canggih yang bisa memastikan 100% kita bisa menghadap kiblat. Nah, baru mungkin kita pakai ini pendapat yang mengatakan. Kalau kita ya tetap selama ini kan kita cuma arahnya. Ya, arahnya saja, tidak bisa kita 100% yakin menghadap kiblat itu betul-betul bendanya, zat Ka'bahnya yang kita hadapi lurus di tengah dada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu tadi kita harus ingat yang membolehkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah Al-Imam Al-Ghazali dan guru beliau namanya Syekh Al-Imam Al-Juwaini yang mengatakan boleh menghadap kiblat itu walaupun arahnya. Jadi kita tetap mazhabnya kita mazhab Imam Syafi'i. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian nanti ada posisi menghadap kiblat ini. Menghadap kiblat ini baik zatnya, bendanya, atau kalau memang posisi kita di atas, hawanya. Wajib sejajar dengan hawa Ka'bahnya. Ka'bah misalkan di bawah, kita lagi di atas, sama kayak orang sholat di atas pesawat. Ya, bagaimana hukum sholat di atas pesawat? Sah hukum sholatnya. Tapi harus memenuhi syarat sholat yang lainnya. Satu, selain dia harus menghadap kiblat, ya tentu dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci. Boleh enggak wudhu sholat? Boleh, lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Bisa enggak wudhu di dalam pesawat? Bisa. Karena kan sudah kita ajarkan cara wudhu, ya dengan air yang minim, bahkan 1 gelas ini cukup kita wudhu. Ya, karena ini bukan jatahnya kita untuk mempraktekkan. Karena kalau praktekkan harus ada imbirnya. Ini ada imbir di sini. Ya, karena dadakan Bang bahasnya ini. Ya, jadi sebenarnya untuk wudhu yang minim itu kan wajibnya sekali-sekali aja. Wajah sekali, tangan sampai siku sekali. Keduanya kemudian mengusap sebagian kepala, telinga sunnah. Kalau memang airnya minim, tidak mengusap telinga pun tidak apa-apa. Ya, kemudian basuh kaki sampai 2 mata kaki. Nah, ketika kita tuangkan air ke tangan kita, itu ada genangan. Cuman bukan ngusap pala, basahi tangan, basah, usapkan, itu tidak sah. Ini kalau dituang ke sini, nah genang air itu tumpahkan ke sini ngalir, hanya ratakan, udah rata, udah cukup. Kalau misalkan tidak ada wadahnya, ambil tisu, 2-3 tisu, kan keran di toilet pesawat kan kecil airnya. Ya, macam kayak pipet yang minuman tuh. Kecil. Nah, basahi tisu nih. Ini jadikan sebagai alat cidukan airnya. Kalau tisu dibasah, peras, seret, ngalir jadinya. Cuma kalau tisu cuma dibasahi begini kan, belum ada aliran, enggak sah. Jadi diperas. Atau misalkan kain lap tangan yang kecil, handuk kecil tuh, bisa dibasahi, peras. Peras, nanti kalau udah ada aliran air, tetesannya itu udah diusapkan. Ya, tangan juga begitu. Atau misalkan sekarang kalau yang umrah itu sebagian ada yang disiapkan yang semprotan tuh. Cuman kalau semprotan itu harus beberapa kali, karena kalau sekali airnya sangat minim, belum sempat ngalir. Set berapa kali ngalir, ya sampai rata, udah cukup. Kalau misalkan tidak memungkinkan wudhu atau tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, sholat tapi untuk menghormati waktu, jangan pula tidak sholat. Ya, karena sebahagian pesawat itu yang ada musolanya, ada yang tidak ada musolanya. Ya, karena untuk sholat fardu wajib menghadap kiblat. Itu tadi. Kecuali nanti ada 2 permasalahan sholat fardu yang boleh tidak menghadap kiblat. Satu, ya, ketika berkecamuknya peperangan.
Mereka orang yang lagi berjihad boleh sambil lari-lari tidak menghadap kiblat pun tidak masalah walaupun sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah di kendaraan. Untuk sholat fardu wajib. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa. Lagi di Honda sembahyang tidak apa-apa. Ya, kalau memungkinkan ruku-ruku, kalau pada memungkinkan jangan ruku. Mobil jangan ruku dan apalagi sujud. Ya, ada tuh tumbur orang nanti. Ya, nundukkan, nganggukkan kepala aja. Honda sama. Oh, ya berarti kawan diangkatnya ke jok situ. Pokoknya sujud, bangkit sujud, plak, langsung. Ya, kalau memang tidak memungkinkan. Tapi kalau untuk sholat fardu tidak boleh sambil di Honda, sambil di mobil tidak bisa. Kecuali kalau di kapal memungkinkan. Kalau di pesawat mungkin tidak mungkin. Nah nanti kalau misalkan ruku sujud tidak bisa sempurna ya tidak masalah. Tapi syarat sah sholatnya sempurna. Harus wudhu atau enggak sudah punya tayamum. Nah tayamum harus pakai debu. Mazhab kita Imam Syafi'i. Nanti bertolak pula ke mazhab Imam Abu Hanifah. Jok pesawat tuh tepokkan aja udah sah tayamumnya. Walaupun tidak ada debunya. Banyak orang yang bertanya, di pesawatnya mana ada debu? Kan joknya itu selalu bersih, tidak ada debu juga di atas mungkin. Ya, kemudian dekat jendelanya itu tidak berdebu. Apalagi di depannya dekat meja untuk tempat minum dan makannya tuh ada mungkin berdebu. Jadi di tepok itu ada orang tayamum demikian. Mungkin madhabnya bukan madhab kita. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Belum mayasan ala wajil ard walau walaysa lahu hubar. Setiap benda yang ada di atas muka bumi walaupun tidak ada debunya, hatta hajar, walaupun batu saja yang diusap tidak ada debunya boleh dipakai untuk tayamum. Tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi tadi untuk kita mazhabnya Imam Syafi'i wajib menghadap kiblat kecuali dua masalah, salat sunnah di kendaraan atau lagi musafir, kemudian salat ketika berkecamuknya peperangan. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang, masih berkenaan tentang masalah menghadap kiblat. Nanti bagaimana kalau orang sakit di rumah sakit berbaring, kadang-kadang kan ranjangnya itu tidak bisa digeser-geser, mau diarahkan nanti lepas kabel-kabelnya, apalagi yang di ruang ICU. Ya macam mana dia sholat? Atau bukan di ruang ICU, ruang umum, cuman kan alat-alatnya tempat infus dan sebagainya tidak bisa kita geser-geser sembarangan. Wadahnya memang sempit. Jadi tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ya. Dan bagaimana caranya menghadap kiblat? Insyaallah nanti kajian yang akan datang kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah kesehatan, mampu terus istiqamah menuntut ilmunya Allah. Niatkan sampai akhir hayat kita agar kita diberikan wafat dalam keadaan syahid, wafat diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' نفس لا تشبع من عمل لا يرفع من دعوة لا يستجب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله